Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septria Dewi Triasih dari program Studi Kimia kelas A dengan NIM terakhir 42. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Soal yang pertama, jelaskan tujuan mempelajari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dalam konteks pembentukan identitas keislaman dan penguatan wawasan sejarah. Tujuan utama mempelajari sejarah peradaban Islam adalah untuk membentuk identitas keislaman yang kuat dan memperluas wawasan sejarah dengan memahami perkembangan peradaban Islam dari masa lampau hingga masa kini. Ini meliputi pemahaman tentang kontribusi Islam dalam berbagai bidang, nilai-nilai yang diwariskan, serta pelajaran yang dapat diambil untuk masa depan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan secara ringkas bagaimana proses dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah serta strategi yang digunakan selama periode Mekah. Proses dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah berlangsung selama sekitar 13 tahun. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, sekitar 3 tahun pertama. Setelah menerima wahyu pertama pada tahun 610 Masehi, Rasulullah SAW memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat dekat. Dimulai dengan istrinya, Siti Khadijah, kemudian beberapa kerabat dan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid bin Haritsah. Tujuan dakwah sembunyi ini adalah agar tidak mengejutkan masyarakat Quraisy yang masih fanatik terhadap penyembahan berhala dan kemusyrikan. Strategi dakwah ini berfokus kepada keluarga dan sahabat dekat dengan pendekatan yang hati-hati, agar tidak menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Mekah yang masih memegang teguh tradisi penyembahan berhala. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Sekitar 10 tahun berikutnya, setelah turun wahyu, Rasulullah mulai menyampaikan ajaran Islam di muka umum. Dalam dakwah terbuka ini, Rasulullah mengajak masyarakat untuk memurnikan akidah dengan menghapus penyembahan berhala dan kembali kepada tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu, beliau juga menanamkan nilai kemuliaan akhlak, keadilan, dan persamaan derajat antar manusia. Strategi dakwah Rasulullah SAW dilakukan secara terbuka di depan masyarakat Mekah, mengumumkan kenabiannya dan ajaran tauhid secara jelas. Beliau mengundang tokoh-tokoh Quraisy dan mengajarkan nilai-nilai Islam secara langsung. Dengan strategi ini, meskipun menghadapi banyak rintangan, Rasulullah SAW berhasil membangun fondasi umat Islam yang kokoh sebelum akhirnya hijrah ke Madinah dengan melanjutkan dakwahnya. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan penting yang dilakukan Rasulullah SAW dalam dakwahnya di Mekah, baik dari sisi pendekatan maupun isi pesannya. Perubahan penting yang dilakukan Rasulullah SAW dalam dakwahnya dari sisi pendekatan, yaitu yang pertama, perubahan dari diam-diam ke terbuka. Yang awalnya Rasulullah SAW berdakwah secara diam-diam kepada keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya. Kemudian beliau memulai dakwahnya secara terbuka di Mekah. Yang kedua, perubahan dari lembut ke tegas. Rasulullah SAW awalnya menggunakan pendekatan lembut dan sabar dalam berdakwah. Namun, ketika menghadapi penolakan dan penganiayaan, beliau menjadi lebih tegas dalam menyampaikan pesan Islam. Selanjutnya, perubahan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam isi pesan dakwahnya, yaitu yang pertama, tauhid. Rasulullah SAW menekankan pentingnya tauhid atau keesaan Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Yang kedua, akhlak. Rasulullah menekankan pentingnya akhlak yang baik seperti jujur, sabar, dan kasih sayang. Yang ketiga, hari akhir. Rasulullah menekankan pentingnya percaya pada hari akhir dan akibat dari perbuatan manusia di dunia. Dan yang terakhir, kritik terhadap kemusyrikan. Rasulullah mengkritik kemusyrikan dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dengan perubahan-perubahan ini, Rasulullah SAW dapat memperluas jangkauan dakwahnya dan membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan Islam di Mekah dan di Madinah. Pertanyaan yang keempat, apa saja sebab-sebab utama yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah? Jelaskan pula langkah-langkah penting yang dilakukan Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah yang plural. Sebab-sebab utama yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah yaitu yang pertama,
atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dilakukan atas perintah Allah untuk berjihad di jalannya agar agama Islam mencapai kesempurnaan. Yang kedua, dakwah dan memperkuat ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW hijrah untuk melanjutkan dakwah dan memperkuat ajaran Islam dengan mendirikan kedaulatan Islam. Tujuannya adalah untuk membangun negara yang lebih baik, untuk melayani umatnya, dan menyerukan dakwah ke jalan Allah. Yang ketiga, melindungi kaum muslimin. Hijrah dilakukan untuk melindungi umat Islam di Makkah dari siksaan dan penganiayaan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, langkah-langkah penting yang dilakukan Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah yang plural yaitu: pertama, membangun masjid. Pembangunan masjid bukan hanya sebagai tempat sholat, tetapi juga menerima pengajaran Islam, tempat mengatur urusan dan gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan pemerintahan. Yang kedua, sebagai piagam Madinah. Piagam Madinah dibuat pada 622 Masehi untuk meletakkan dasar kehidupan yang kuat bagi pembentukan masyarakat baru yang rukun dan damai. Masyarakat Madinah terdiri dari 3 kelompok yang berbeda, yaitu Muslim dari kalangan Muhajirin dan Ansor, non-Muslim dari suku Aus dan Hajraj, dan kelompok Yahudi. Pertanyaan yang kelima, jelaskan model-model pemilihan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidun dan sebutkan capaian-capaian penting masing-masing khalifah. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Model-model pemilihan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu: yang pertama, pemilihan Abu Bakar. Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama melalui musyawarah dan kesepakatan antara para sahabat Nabi di Syahifah Bani Sa'idah. Yang kedua, pemilihan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipilih sebagai khalifah kedua melalui penunjukan Abu Bakar sebelum wafatnya. Yang ketiga, pemilihan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipilih sebagai khalifah ketiga melalui proses musyawarah dan voting antara beberapa kandidat yang dipilih oleh Umar bin Khattab sebelum wafatnya. Yang keempat, pemilihan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah keempat melalui baiat atau sumpah setia dari para sahabat Nabi dan penduduk Madinah. Capaian-capaian penting masing-masing khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mengatasi pemberontakan. Abu Bakar berhasil mengatasi pemberontakan beberapa suku yang menolak membayar zakat dan memberontak terhadap pemerintahan Islam. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf untuk memastikan keseragaman dan keautentikan kitab suci. Yang kedua, Umar bin Khattab, yaitu perluasan wilayah. Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam melalui penaklukan beberapa wilayah di sekitarnya dan pembentukan administrasi. Umar bin Khattab membentuk administrasi pemerintahan yang efektif, termasuk membentukan departemen keuangan, kepolisian, dan lain-lain. Yang ketiga, Utsman bin Affan, yaitu perluasan wilayah. Utsman bin Affan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam melalui penaklukan beberapa wilayah di sekitarnya. Dan Utsman bin Affan membangun ekonomi Islam melalui perdagangan dan perkembangan sumber daya alam. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, yaitu pemerintahan yang adil. Ali bin Abi Thalib berusaha untuk membangun pemerintahan yang adil dan transparan dan menghadapi fitnah dan pemberontakan dari beberapa kelompok yang puas dengan pemerintahannya. Pertanyaan yang keenam, apa penyebab utama terjadinya perang Siffin? Jelaskan apa itu peristiwa tahkim, siapa saja yang terlibat, dan dampak negatif apa yang muncul pasca tahkim tersebut terhadap umat Islam. Penyebab utama terjadinya perang Siffin dikarenakan akibat langsung dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi oleh pemberontak Mesir. Setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat. Namun, pengangkatannya ditentang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah yang juga kerabat Utsman. Muawiyah menolak mengakui kekhalifahan Ali karena Ali dianggap gagal mengutus tuntas pembunuhan Utsman dan menuntut agar para pembunuh Utsman diadili terlebih dahulu. Penolakan ini menyebabkan ketegangan yang memuncak menjadi perang Siffin pada tahun 657 Masehi di desa Siffin, Suriah.
Peristiwa tahkim adalah peristiwa arbitrase atau perundingan damai yang diadakan untuk menyelesaikan konflik antara Ali dan Muawiyah setelah 3 hari pertempuran sengit di Siffin. Ketika pasukan Muawiyah menghadapi kekalahan, mereka mengangkat mushaf Al-Quran di atas tombak sebagai tanda untuk mengakhiri pertempuran dan mengajukan arbitrase. Ali yang tidak ingin terjadi pertumpahan darah lebih lanjut menyetujui arbitrase tersebut. Tahkim ini melibatkan penengahan dari kedua belah pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa politik dan hukum terkait pembunuhan Utsman dan pengakuan kekhalifahan. Tokoh yang terlibat dalam tahkim adalah perwakilan dari kedua kubu, yakni dari pihak Ali dan Muawiyah, serta para penengah yang ditunjuk untuk mengadili perselisihan tersebut. Dampak negatif pasca tahkim terhadap umat Islam yaitu yang pertama, perpecahan umat Islam. Tahkim menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pendukung Ali, terutama pada pasukan dan tokoh yang merasa bahwa arbitrase melemahkan posisi Ali dan mengabaikan keadilan terhadap pembunuhan Utsman. Hal ini memicu perpecahan dan munculnya kelompok-kelompok baru, seperti kelompok Khawarij yang menolak arbitrase dan menganggap Ali telah berbuat salah. Yang kedua, melemahnya kekhalifahan Ali. Ali harus menarik sebagai pasukan dan menghentikan peperangan yang melemahkan otoritas dan kekuasaannya secara politik dan militer. Dan yang ketiga, konflik lanjutan. Ketidakpuasan terhadap hasil tahkim menyebabkan konflik baru, termasuk perang Nahrawan antara Ali dan kelompok Khawarij yang memisahkan diri. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan sebab-sebab munculnya Khalifah Bani Umayyah dan siapa raja pertamanya. Sebutkan 3 perbedaan pokok sistem pemerintahan Bani Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidun. Khalifah Bani Umayyah muncul setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidun yang ditandai dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidun. Pada masa pemerintahan Ali terjadi banyak kekacauan dan konflik politik, terutama terkait pembalasan atas pembunuhan Utsman bin Affan yang memicu perang Siffin dan perpecahan umat Islam. Setelah Ali wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya Hasan bin Ali. Namun Hasan memilih mundur demi mengakhiri perseteruan dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi. Muawiyah yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Syam dan memiliki kekuatan politik dan militer kuat, kemudian mendirikan dinasti Bani Umayyah dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Raja pertama Khalifah Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. 3 perbedaan pokok sistem pemerintahan Bani Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidun yaitu: yang pertama, pada masa Khulafaur Rasyidun, sistem pemilihan khalifah dipilih melalui musyawarah dan baiat para sahabat berdasarkan ketakwaan dan kemampuan. Sedangkan pada masa Bani Umayyah, kekhalifahan menjadi dinasti turun-menurun dan lebih bersifat monarki. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidun, pusat pemerintahan berada di Madinah, kota suci dan pusat dakwah Islam. Sedangkan pada masa Umayyah, ibu kota dipindahkan ke Damaskus, pusat pemerintahan yang lebih bersifat administratif dan militer. Yang ketiga, pada masa Khulafaur Rasyidun, pendekatan pemerintah lebih menekankan aspek keagamaan dan musyawarah dengan rakyat atau syura. Sedangkan masa Bani Umayyah, pemerintahan lebih biokratis dan sentralistik dengan struktur militer dan administrasi yang kuat, serta gaya hidup istana yang mewah. Perbedaan ini menandai perubahan dari sistem kekhalifahan yang lebih sederhana dan berbasis musyawarah menjadi sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan berorientasi pada kekuasaan dinasti dan birokrasi pemerintahan. Pertanyaan yang ke-8. Pada masa pemerintahan siapa Khilafah Bani Umayyah mencapai masa keemasannya? Sebutkan minimal 3 capaian penting dalam bidang politik, administrasi, dan ekspansi wilayah. Khalifah Bani Umayyah mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Khalifah Ali Walid bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 705 sampai 715 Masehi. 3 capaian penting pada masa keemasan Bani Umayyah. Yang pertama, di bidang politik, Al-Walid bin Abdul Malik meneruskan sistem pemerintahan yang terpusat dan birokratis, menjaga kestabilan politik dan ketenangan dalam negeri tanpa adanya pemberontakan besar. Yang kedua, di bidang administrasi, pemerintahan Bani Umayyah di masa Al-Walid memperbaiki
infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang lebih terorganisir, termasuk pembangunan fasilitas umum, gedung-gedung pemerintahan, serta renovasi masjid-masjid penting seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, di bidang ekspansi wilayah, Al-Walid berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan, termasuk penaklukan wilayah Transoksiana, Uzbekistan, Sind, Punjab, Kharizm, Samarkand, Kabul, serta wilayah Spanyol yang dipimpin oleh Panglima Perang Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Dengan demikian, masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik merupakan puncak kejayaan Khalifah Bani Umayyah yang ditandai oleh stabilitas politik, kemajuan administrasi, dan perluasan wilayah yang luas hingga ke Eropa dan Asia Tengah. Pertanyaan yang ke-9. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Khalifah Bani Umayyah. Jelaskan pula peran oposisi politik dalam proses keruntuhan tersebut. Faktor-faktor penyebab keruntuhan Khalifah Bani Umayyah yaitu: yang pertama, perang saudara internal. Terjadi konflik dan perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga Bani Umayyah sendiri, seperti perebutan tahta antara Yazid II, Yazid III, Ibrahim bin Walid, dan Marwan II. Perang saudara ini melemahkan kekhalifahan dan menguras sumber daya politik serta militer. Yang kedua, konflik antara suku Arab Utara, Hais, dan Selatan, Yaman. Perseteruan panjang antara dua kelompok suku ini menyebabkan ketegangan sosial dan politik yang memperlemah persatuan umat Islam di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Yang ketiga, diskriminasi terhadap kaum Mawali non-Arab yang masuk Islam. Kaum Mawali diperlakukan secara tidak adil, seperti dipandang rendah secara sosial, tidak diberi jabatan tinggi, dan tetap dikenakan pajak ziyyah meskipun sudah masuk Islam. Ketidakadilan ini memicu ketidakpuasan luas yang menjadi bahan bakar pemberontakan. Selanjutnya, peran oposisi politik dalam keruntuhan Bani Umayyah. Yang pertama, gerakan Bani Abbasiyah. Oposisi utama yang berhasil menggulingkan Bani Umayyah adalah gerakan Bani Abbasiyah. Mereka mendapatkan dukungan luas dari kaum Mawali, Syiah, dan kelompok-kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan Umayyah. Gerakan ini memanfaatkan ketidakpuasan sosial dan politik untuk mengorganisasi pemberontakan besar yang akhirnya berhasil merebut kekuasaan pada tahun 750 Masehi. Yang kedua, kelompok Syiah dan Khawarij. Kelompok-kelompok ini terus melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap pemerintahan Umayyah, baik secara terbuka maupun tersembunyi, yang menyedot banyak energi dan sumber daya pemerintah. Yang ketiga, pemberontakan lokal dan suku. Konflik antar suku dan pemberontakan di berbagai provinsi membuat pemerintahan pusat kehilangan kendali atas wilayah kekuasaan dan mempercepat kemunduran Bani Umayyah. Pertanyaan yang ke-10. Jelaskan sebab-sebab lahirnya Khalifah Bani Abbasiyah, siapa khalifah pertamanya, dan sebutkan capaian-capaian penting yang diperoleh Bani Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan. Apa saja sebab-sebab keruntuhannya? Khalifah Bani Abbasiyah lahir pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Khalifah pertama Bani Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah atau Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas yang memimpin sejak berdirinya dinasti ini pada tahun 750 Masehi hingga wafatnya. Capaian-capaian yang diperoleh Bani Abbasiyah yaitu: yang pertama, di bidang ilmu pengetahuan. Bani Abbasiyah mendirikan pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban, termasuk ilmu matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang kedua, di bidang ekonomi, yaitu pengembangan sistem administrasi dan perpajakan yang lebih terorganisir dan efisien, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pasar yang mendukung aktivitas ekonomi. Yang ketiga, di bidang kebudayaan, yaitu perkembangan seni arsitektur, sastra, dan budaya Islam yang sangat maju, termasuk pembangunan kota Baghdad sebagai pusat budaya dan pemerintahan. Selanjutnya, sebab-sebab keruntuhan Khalifah Bani Abbasiyah. Yang pertama, perpecahan internal dan konflik politik, yaitu terjadinya perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga Abbasiyah dan munculnya dinasti-dinasti lokal yang otonom yang menyebabkan melemahnya kekuasaan pusat. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti lokal dan otonomi provinsi.
Banyak wilayah kekhalifahan yang mulai dikuasai oleh dinasti-dinasti kecil seperti Aglabiyah, Tarhiriyah, dan lain-lain yang mengurangi kontrol Abbasiyah. Khalifah Bani Abbasiyah lahir dari kombinasi faktor keturunan, ketidakpuasan sosial politik, dan gerakan revolusi yang kuat. Masa kejayaannya ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan. Namun, keruntuhannya disebabkan oleh konflik internal, otonomi wilayah, serangan luar, dan kemunduran administratif. Sekian jawaban ujian tengah semester Sejarah Peradaban Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.